Ancaman perang total digaungkan kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika. Lantas apakah perang total ini akan terbukti jika benar terjadi? Lalu apa dampak dahsyat yang akan terjadi ke depannya? Sudah hadir di studio pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin serta peneliti geopolitik Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak Zila. Senang di sini. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung di The Prime Show. Kita ke Pak Tabarin. Pak Tabarin, Presiden Iran maksud kami ini mengumumkan akan perang total. Mungkinkah itu akan terjadi benar-benar perang total melawan Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat kan posisi Iran secara dalam eskalasi politik dalam beberapa minggu terakhir ini kan terdesak dia. Maka pilihannya ya perang total. Kalau dia tidak perang total, lalu alternatif yang mau dia pilih apa gitu? Karena sekarang serangan Amerika yang membombardir, kalau sebelumnya kan hanya sekitar di Selat Hormuz gitu. Sekarang dia sudah masuk ke ke Bandar Abbas, kemudian masuk jauh ke daratan Iran gitu. Kemudian yang kedua, Amerika juga sekarang sedang memainkan bagaimana suku Kurdi di dalam Iran itu untuk memberontak gitu. Karena itu dipersenjatai. Nah, berarti ini bukan hanya pernyataan politik ya, tapi juga yang mewakili semua rakyat Iran gitu untuk melakukan perang total ini menurut ya, Pak pilihan lain apa? Kan tidak ada pilihan sudah. Kalau dia perangnya masih terbatas ya dia siap-siap untuk jatuh dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama gitu. Karena Amerika dalam semenjak tanggal 10 kalau tidak salah 10 Juli ini masih menyerang Iran gitu. Karena kalau kita lihat ya kalau tidak ada perang total maka Iran akan kehilangan segalanya. Karena yang dituju oleh Amerika sekarang ini buat sementara itu dia bukan mau membongkar senjata senjata nuklir atau peralatan yang ditakuti dari Iran, tapi dia ingin menguasai Selat Hormuz. Oke, berarti perang total ini akan menutup segala upaya negosiasi dengan Amerika berarti? Ya, itu kan perang total dalam berupa statement politik gitu. Tapi di bawah kita yakin negosiasi tetap akan berjalan dan sedang berjalan gitu. Tapi dilihat sekarang ya Iran nampaknya harus menggunakan bahasa itu karena selain itu nggak ada alternatif. Karena kita lihat pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di mana, di Dubai, Uni Emirat Arab kan, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain dan terakhir di Yordan, ikutan dihajar oleh rudal-rudal dari Iran gitu. Itu yang kita lihat gitu. Oke, Mbak Aisyah, menurut Mbak Aisyah, pengumuman perang total ini akankah menutup benar-benar jalur damai atau negosiasi damai antara Amerika dengan Iran? Ya, pertama kita harus lihat definisi dari perang total ini kan mengacu ke penggunaan seluruh elemen di dalam bernegara, termasuk diantaranya adalah ekonomi. Lalu kita bicara juga tentang misalnya masyarakat ya, persepsi, psikologis, resources dan masih banyak lagi. Dan saya kira selama ini apa yang dilakukan oleh Iran ini baru perang terbatas, betul. Nah, tetapi permasalahannya kalau sudah ada ya kalimat perang total berarti ini secara menyeluruh mereka akan menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk digunakan sebagai perang, khususnya untuk industri-industri yang sifatnya itu dual function. Misalnya saja industri makanan, pangan ya, industri sipil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi semuanya itu akan dikerahkan untuk keperluan perang. Nah, yang menarik kita lihat di sini, sebenarnya perjanjian di tanggal 19 Juni kemarin itu secara ide masih mengambang. Ya, dalam artian sebenarnya dua negara ini masih menginginkan adanya perundingan di antara Amerika Serikat dan Iran. Dan saya rasa seluruh negara di dunia ini menginginkan damai, kecuali Israel. Ya, nah. Tetapi permasalahannya setelah terjadi kemudian eskalasi yang dimulai dengan kemudian perbedaan pendapat ya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait kemudian pasal kelima dari MOU tersebut, saya kira sekarang kedua negara itu sudah kembali terjebak di dalam yang namanya escalation trap. Akhirnya apa? Secara operasional MOU yang ditandatangan tersebut ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi eskalasinya terus menaiki tangga eskalasi, meskipun sebenarnya kedua negara ingin sekali untuk melanjutkan diplomasi. Nah, saya kira sebenarnya yang perlu diwaspadai di sini ini adalah sebenarnya perbedaan pendapat di dalam negara domestik, baik itu di dalam Iran maupun di dalam Amerika Serikat sendiri. Kita lihat sebenarnya di Amerika Serikat dari segi Kongres ini mendukung sekali untuk menghentikan perang, dibuktikan dengan ditandatangannya War Power Resolution kemarin. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat Donald Trump ini kan masih didukung oleh politisi hawkish Amerika, terutama sponsor-sponsor politik
politiknya yang masih sangat dekat dengan Zionis Israel di sana. Ini menyebabkan sebenarnya Donald Trump ini perlu mengambil sebuah posisi yang win-win solution, di mana dia harus mengamankan sebenarnya kemenangan simbolik yang bisa diklaim sebagai hasil dari perang ini ke publik Amerika Serikat. Jangan sampai legacy yang kemudian dimiliki oleh Donald Trump itu dikenal sebagai seorang presiden yang tidak bisa menyelesaikan perang yang dimulainya. Oke, baik. Tapi bagaimana kekuatan Iran untuk jor-joran ini melawan Amerika? Jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana, tetaplah di The Prime Show. Presiden Iran secara resmi mengumumkan perang total skala penuh melawan Amerika Serikat. Eskalasi ini terjadi setelah runtuhnya gencatan senjata yang memicu puncak ketegangan. Gelombang serangan antara Amerika Serikat dengan Iran pun semakin mengganas dan meluas. Lantas bagaimana perkembangan terbaru di medan konflik dan apa dampaknya bagi stabilitas global? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد اینکه این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره. خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید. آمریکایی‌ها با برجسته کردن موضوع میناب I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change.